tahukah kalian bahwa periode antara tahun 1950 sampai 1959 dalam sejarah Indonesia disebut sebagai sistem demokrasi parlementer yang memperlihatkan semangat belajar berdemokrasi. Oleh karena itu, sistem pemerintah yang dibangun mengalami kendala yang mengakibatkan jatuh bangun kabinet. Periode ini disebut oleh Wilopo, salah seorang Perdana Menteri di era tersebut pada tahun 1952 hingga 1953 sebagai zaman pemerintahan partai-partai. Kita semua tahu bahwa masa pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya yang pertama, masa Orde Baru, yang kedua, masa kemerdekaan, yang ketiga, masa demokrasi terpimpin, yang keempat, masa demokrasi parlementer, dan yang kelima, masa reformasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan mengenai masa demokrasi parlementer yang berada pada tahun 1950 hingga 1959. Kami di sini akan menjelaskan bab 2, yaitu Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer, yaitu pada tahun 1950 hingga 1959. A. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan. Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pembelajar. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah sering terjadi pergantian kabinet. Mengapa sering terjadi pergantian kabinet? Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet, mulai dari kabinet Nasir Partai Masyumi 1950 sampai 1951, lalu kabinet Sudirman dari Partai Masyumi 1951 sampai 1952. Selanjutnya ada kabinet Wilopo dari Partai PNI 1952 sampai 1953. Terus kabinet Ali Sastro Amijoyo 1 dari PNI 1953 sampai 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi 1955 sampai 1956. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II dari Partai PNI 1956 sampai 1957, dan Kabinet Juanda dari Zakin Kabinet 1957 sampai 1959. Kabinet Juanda untuk menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri dari 5 pasal yang dikenal dengan Pancakarya, sehingga kabinetnya pun dikenal sebagai Kabinet Karya. Kelima program tersebut meliputi 1. Membentuk Dewan Nasional, 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia, 3. Melanjutkan pembatalan KMB, 4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI, 5. Mempercepat pembangunan. 2. Sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Di antara partai-partai tersebut tergambar dalam bagian berikut ini. 1. Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Pimpinan Dr. Sukirman Wiryosanjoyo.
Tanggal berdiri 7 November 1945. 2. Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pimpinan Sidik Joyo Soekarto. Tanggal berdiri 29 Januari 1945. 3. Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Pimpinan Amir Syarifuddin. Tanggal berdiri 20 November 1945. 4. Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pimpinan Mr. Muhammad Yusuf. Tanggal berdiri 7 November 1945. 5. Partai Buruh Indonesia atau PBI. Pimpinan Nyono. Tanggal berdiri 8 November 1945. 6. Partai Rakyat Jelata atau PRJ. Pimpinan Sultan Dewanis. Tanggal berdiri 8 November 1945. 7. Partai Kristen Indonesia atau disebut Parkindo, yang dipimpin DS Probowinoto. Tanggal berdiri 10 November 1945. 8. Partai Rakyat Sosialis atau disebut juga PRS, yang dipimpin oleh Sultan Syahrir, yang didirikan tanggal 20 November 1945. 9. Persatuan Marhaen Indonesia atau disebut juga Permai, yang dipimpin oleh JB Asa, yang didirikan tanggal 17 Desember 1945. 10. Partai Katolik Republik Indonesia atau disebut juga PKRI, yang dipimpin oleh I.J. Kasimo, yang didirikan tanggal 8 Desember 1945. 3. Pemilihan umum pada tahun 1955. Pelaksanaan pemilihan umum pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilihan umum pada tahun 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955. Dan tahap kedua untuk pemilihan Dewan Anggota Konstituante atau Badan Pembuat Undang-Undang Dasar dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Pada pemilu pertama ini, 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara. 2. Mencari sistem ekonomi nasional. 1. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Sumitro mencoba mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus sesegera mungkin
menumbuhkan kelas pengusaha pribumi, karena pengusaha pribumi pada umumnya bermodal lemah. Selanjutnya, saya masih akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi nasional yang kedua. Sistem ekonomi liberal. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB atau sering disebut konferensi meja bundar antara lain, yang pertama, meningkatnya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Yang kedua, struktur perekonomian yang diwarisi dari penguasa kolonial masih berat sebelah. Yang ketiga, nilai ekspor Indonesia pada saat itu masih sangat bergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan yang nilainya jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia Kedua. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya yang pertama, melaksanakan industrialisasi yang dikenal dengan Rencana Sumitro. Sasaran yang ditekankan dari program ini adalah pembangunan industri dasar seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pabrik pemintalan, pabrik karung, dan percetakan. Yang kedua, kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi, baik produksi pangan, perbaikan sarana dan prasarana, serta penanaman modal asing. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi atau sering disebut dengan FINEK. Perundingan masalah finansial ekonomi ini dilakukan pada tanggal 7 Januari tahun 1956. Rancangan persetujuan finansial ekonomi yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda diantaranya yang pertama, pembatalan persetujuan finansial ekonomi hasil konferensi meja bundar. Permasalahan Irian Barat yang akan dibahas setelah konferensi meja bundar ternyata menimbulkan polemik yang sangat besar. Berbagai perundingan antara Indonesia dan Belanda terkait Irian Barat tidak pernah menghasilkan kesepakatan yang pas. Oleh sebab itu, berbagai partai politik dan organisasi ingin pemerintah Indonesia membatalkan hasil perjanjian konferensi meja bundar. Setelah gagal menempuh cara diplomasi dalam penyelesaian Irian Barat, pemerintah mengambil tindakan tegas, diantaranya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 tentang pembatalan hubungan Indonesia-Nederland berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar. Indonesia juga harus memperbolehkan perusahaan Belanda kembali beroperasi dan diharapkan konsultasi kepada Belanda apabila akan mengeluarkan kebijakan. Selain itu, Indonesia menanggung biaya 17.000 karyawan ex-Belanda selama 2 tahun dan menampung 26.000 mantan tentara Koninklijk Nederland Indisch Leger atau sering disebut KNIL. Hubungan finansial ekonomi Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Aksi sepihak ini bertujuan supaya Indonesia tidak memiliki keterkaitan ekonomi dengan Belanda. Yang terakhir, hubungan finansial ekonomi didasarkan atas undang-undang nasional tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan finansial ekonominya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari tahun 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Dampak dari pelaksanaan finansial ekonomi ini, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.
Itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai sistem dan struktur politik dan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Dengan ini, diharap penjelasan kami dapat menambah pengetahuan pendengar dan bermanfaat bagi banyak orang.